Halo guys, David sini dan ini adalah Infinix Hot 12 Pro. Ini harganya 2,199 juta ya, atau 2,2 juta, pokoknya 2 juta kecil lah. Dan dengan harga 2 jutaan kecil, HP ini ngasih spek yang kedengeran menarik sih. Coba ya, harganya 2 juta, terus dapat RAM 8GB, memori internal 128GB, layarnya 90Hz, terus baterainya 5000 mAh, fast charging 18 watt, dan lain-lain. Dia chipsetnya juga bukan chipset yang lambat, dia pakai Unisoc T616. Itu kira-kira mirip kayak Helio G88, G80, G90 lah. Jadi udah bisa dipakai buat main banyak game sih. Jadi harga 2 jutaan itu menarik. Apalagi sekarang harga HP lagi naik. Udah agak susah buat nyari HP murah spek bagus. Semuanya naik ya. BBM naik, HP naik, apapun naik. Kalau mau murah biasanya harus pintar cari promo. Salah satunya kayak promo Tokopedia X GoPay Kebut setiap tanggal 1 sampai 12. Soalnya ada cashback hingga 90% kalau bayarnya pakai GoPay atau GoPay Later. Terus ada kejar diskon GoPay Rp100 dan ada bebas ongkir juga biar nggak tambah biaya. Buat buktiin seberapa sedap promonya bisa langsung cek Tokopedia pakai link di bawah. Sekarang kita langsung lihat aja HP 2 jutaan. Kenapa bisa kelihatan sebagus itu? Apakah ada yang kurang-kurangnya? Bakal kita bongkar sini. Sekarang kita bongkar kotaknya dulu. Ini kelihatan kayak HP, kotak HP Infinix biasa sih ya. Standar warna hijaunya, hijau benderang banget Infinix Hot 12 Pro. Sini langsung pamer. Ini udah ada NFC. Terus baterainya 5000 mAh. Power Monster, itu branding doang, nggak ada arti apa-apa. 18 watt fast charge. Masih jarang banget sih HP 2 juta kecil yang udah ada NFC. Waktu itu Hot 11s NFC ya, waktu itu sampai jadi HP yang sering saya rekomenin di 2 episode. Karena memang jarang sih ada paket HP selengkap itu. Ini mungkin jadi penerusnya. Di sini ada Hot 12 Pro, di kiri ada Hot 12 Pro. Di bawah ada kayak keterangan teknisnya, sini warnanya Racing Black. Wow, ini kayak mau sok-sok speed banget ya. Ada IMEI-nya. Terus seperti biasa Infinix murah hati kasih kita banyak banget detail spek di belakangnya. Ini gede. Memori internal 128, RAM 8GB. Buat HP 2 juta itu gede. Jadi itu yang bikin saya kayak wah, kesannya kayak menarik juga ya. Terus kita lihat sisa speknya. Ini 12.8 lagi, sekali lagi. Terus ini ada GPS, tentu aja Wi-Fi, Bluetooth, 5000 mAh. Android 12 udah update. Ini kamera depan 8 megapiksel fixed focus, kamera belakang 50 megapiksel, sisanya plus AI lens ya, nggak ada arti apa-apa sih AI lens. Unisoc T616, networknya bisa 4G, belum bisa 5G, wajar. Ini 6,6 inci. Sayangnya dia panelnya masih HD Plus IPS ya, jadi mungkin bagian yang kurang dari HP ini dibandingin Hot 11s NFC. Kalau Hot 11s dia udah Full HD, jadi dia lebih tajam dari layar HP ini. Cuma yang Hot 11s RAM-nya belum 8GB. Dan kalau mau yang 128 harus yang agak lebih lagi harganya. Jadi ini unggulnya di RAM sama memori internal, itu bagian yang paling ditawarin sih. Sisanya bagian belakang nggak ada apa-apa lagi. Coba kita buka aja. Apakah kotaknya bisa dijaga konsisten rapi oleh Infinix? Karena kalau saya lihat komen semuanya pada kagum gitu ya. Wah, ini Infinix udah bagus ya packagingnya ya. Dulu kan soalnya agak berantakan gitu. Mungkin karena sering kita bully jadi dirapiin dikit lah. Iyalah, ini rapi-rapi gini, tanda-tanda brand bagus gitu. Ini fast and fun, cepat dan fun. Oke. Infinix Hot 12 Pro, next level storage ya, 128, 8GB, save, super netscape ya, gitu-gitu. Kita taruh dulu. Di sini ada SIM ejector. Terus ini ada buk tunjuk, garansi, di dalamnya ada casing. Udah rapi sih. Ini udah harusnya bukan sesuatu yang kita puji, tapi karena dia berkembang kita ya kasih apresiasi lah. Biar berkembangnya lebih semangat ya. Ini kabelnya kayak anak kecil jadi. Wah, hebat ya bisa kayak gini gitu. Ya banyak sih yang ngedukung Infinix, brand underdog kayak gini. Ya ini kabelnya Type-C to USB-A. Terus ini chargernya bukan charger yang kerasa bagus-bagus banget seperti biasa, tapi dia udah 18 watt. Ya ini lebih mending lah daripada charger yang di HP-HP yang baru kita bahas kemarin. Cuma kalau brand resmi udah berani masukin chargernya, harusnya kualitasnya bisa diandelin ya, soalnya mereka pede gitu. Kalau mereka bikin charger yang bikin HP-nya cepat bermasalah, mereka juga rugi kan, harus ngelayanin orang
buat benerin HP-nya, karena kalau ada orang datang buat benerin HP, mereka juga keluar duit, keluar biaya lagi. Ini HP-nya Hot 12 Pro next level storage. Kita coba buka aja, coba lihat desainnya. Ini kita ini mirip Poco. Ini mirip Poco. Poco apa ya? Lupa. Poco M4 atau Poco M3 gitu. Soalnya bagian lengkungannya ini bikin saya ingat sama, ya ini HP Poco banget sih. Ada lengkungan gini, cuma waktu itu kalau Poco dia warna biru atau kuning, terus ininya hitam, tapi ini warnanya senada aja, warna racing black. Ini ada 50 megapiksel kameranya, dan ini kamera yang gede di lingkarannya doang, tapi sebenarnya ini super kecil dan nggak ada faedahnya sama sekali. Sini ada fingerprint sensor, terus kalau kita ketok kedengeran solid, nggak ada kayak kopong-kopong gitu. Jadi ini secara desain udah lebih mantap daripada Hot 11s ya. Kalau kelemahan HP-HP Infinix 2 juta atau sejutaan, memang desainnya nggak terlalu menarik. Kalau ini dia pas dipegang udah berasa solid, sama finishingnya juga udah bagus. Ini glossy-glossy gitu, tentu aja ini dari polikarbonat. Ini ada branding Infinix. Infinix cakep ya sekarang ya, udah bisa dandan dia. Jadi dia speknya oke, terus bagian desain juga kelihatan keren. Kalau di kanan ada volume, power, atas polos, nggak ada mikrofon. Jadi nanti bakal coba kita lihat kalau mikrofonnya di atas nggak ada apa-apa, harusnya mikrofonnya nggak sebagus itu sih. Nanti coba dengerin sendiri. Sini ada SIM tray. SIM tray-nya udah triple slot, mantap. Jadi 128GB bisa ditambah lagi, dual SIM juga, USB Type-C, mikrofon, headphone jack, dan speaker. Kita langsung hidupin aja. Coba lihat XOS-nya kayak gimana di Android 12 Infinix. Ini kelemahan paling utama, tentu aja di layarnya HD ya. Soalnya itu kalau kita bandingin sama Hot 11s NFC, udah Full HD. Ya 90Hz udah bagus. Ya, SD kalau mau dibela, dia lebih enteng, lebih hemat daya. Apapun speknya bisa dibela sih. Kenapa nggak pakai chipset paling tinggi gitu? Kenapa pakai yang lemah? Ya, chipset lemah, hemat daya. Selalu gitu sih, apapun bisa dibela. Kenapa bahannya plastik ya? Plastik kalau jatuh nggak pecah atau nggak gimana gitu. Kalau kaca bisa pecah. Selalu bisa dibela. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Infinix Hot 12 Pro. Ini warnanya standar aja, nggak buram-buram banget kayak HP sejutaan yang layarnya waktu itu HP apa gitu ya? Redmi 10 5G ya. Waktu itu layarnya agak kurang. Kalau ini kesannya nggak sampai kayak gitu, mungkin karena ekspektasinya nggak tinggi-tinggi juga buat HP 2 jutaan. Kalau itu kan bisa 2,5 juta lebih. Dan mungkin Xiaomi kita ekspektasinya lebih tinggi. Kalau ini kok kerasa lebih bagus ya, tapi nggak, memang HD nggak tajam-tajam banget sih. Ya ini buat orang yang matanya udah terlatih, layarnya bakal berasa kayak kurang tajam gitu kalau dilihat lebih deket, kalau kita lihat settingan di sini. Tapi kalau misalnya orang yang dari awal udah pakai layar 720p, ya ini layar HP ya kayak gini sih. Jadi memang tergantung siapa yang pakai. Kalau misalnya biasa pakai HP entry level, layarnya udah oke banget. Tapi kalau misalnya udah biasa pakai 4-5 juta, ini jelas nurun banget. Infinix balik lagi ke speaker yang kurang oke. Ini volume maksimal, jadi kayak kurang bertenaga gitu, sangat mendem. Ya kurang enak lah. Ini volumenya maksimal, ini udah saya tekan-tekan atas terus kalau kita dia volumenya setengah, ini volume setengah. Kayak bisik-bisik gitu. Kenapa Infinix balik lagi ke speaker kayak ginian? Padahal kemarin kayak udah keren gitu ya, Note 11 atau Note berapa saya lupa, tapi kayak 2-3 HP Infinix terakhir speaker yang bagus. Tapi kenapa dia balik lagi ke speaker yang dulu sering kita kritik? Kayak dia fokus banget ke bagian spek, bagian RAM, bagian baterai. Cuma speaker kan penting juga ya. Iya sih. Ini volume maksimal kurang kenceng. Ya kalau ini rekaman di 1080p, lihat rekaman video depan sama mikrofon sekalian. Kalau saya tebak, kualitasnya kurang bagus. Ini suaranya langsung saya timpa aja pakai suara kameranya ya, biar langsung berasa kayak gimana.
Kalau dibilang 1080p ini nggak kayak 1080p sih, jadi dipaksain aja. Sama kamera belakangnya, coba kita tes. Ini HDR auto, terus 50 megapiksel. Kalau Unisoc, biasanya ya HP-HP yang pakai chipset Unisoc itu kameranya nggak bagus. Dulu pertama kali, kesan pertama banget ada di HP Advan yang Tiger 618. Performanya keren banget, tapi kamera jelek banget. Yang pernah kita ngomongin itu. Yang hype banget, sampai saya juga semangat banget karena itu chipset baru kan. Memang Unisoc secara performa saya ancungin jempol. Kayak HP murah dia bisa ngasih hasil yang kenceng, tapi kameranya masih harus banyak dibenerin. Dan kalau saya lihat preview dari Infinix ini juga, mungkin karena Unisoc banyak di HP-HP agak murah ya, jadi enggak loh. Kayak lumayan loh. Warnanya aja yang agak kusam. Kalau dari UI dia kelihatan sama-sama aja, walaupun udah Android 12, tapi sistem XOS kelihatan familiar di sini, jadi perubahannya lebih ke sistem di dalamnya aja ya. HP ini lebih ngandelin itulah. Chipset Unisoc-nya yang T616, dia kalau main Mobile Legends, pengalaman saya enak, lancar, PUBG juga enak, tergantung settingannya. Kalau Genshin dia lowest bisa 30-40an, karena dia udah setara sama G88 gitu. Mirip sama si 11 SNFC sih yang pakai G88. Apakah ini bisa dibilang upgrade dari Hot 11 SNFC? Saya bakal tetap ngerekomenin 11 SNFC sih sebenarnya kalau misalnya budgetnya 2 juta lebih dikit ya. Soalnya layarnya Full HD, enak liatnya. Kalau ini masih SD. Terus dia pakai, mungkin kalau milih MediaTek atau Unisoc, orang lebih milih MediaTek ya daripada Unisoc, walaupun performanya sama. Terus kameranya juga mirip. Bodinya aja, kalau body si 12 Pro ini dia cakep banget. Ini mungkin salah satu HP Infinix yang 2 juta yang paling cakep sampai saat ini. Kalau Hot 11 SNFC, dia kelihatan ya plastik banget, pantulannya kurang oke, ya benar-benar ngandelin isinya banget. Kalau ini lumayan ngandelin luar. Agak susah ya, zaman sekarang pengen dapetin HP yang lebih oke daripada generasi kemarin. Bukan Infinix doang, Infinix malah lebih mending kayaknya. Dia kayak masih punya bagian yang lebih diandelin dari generasi kemarin. Kayak ini misalnya desainnya lebih oke, sama RAM-nya lebih tinggi. Kalau brand lain kebanyakan, dia chipnya lebih rendah, terus layarnya lebih rendah. Kayak sekarang saya lagi ngomongin Xiaomi sih. Kayak sekarang Xiaomi lagi nggak ada yang bener-bener wah banget. Jadi ya mungkin itu salah satu keadaan di pertengahan 2022 kali ya. Samsung juga nggak kelihatan wah, Oppo nggak wah, Vivo nggak wah, Oppo lagi 2 kali. Realme juga gitu-gitu aja. Ya sekarang zamannya brand lagi bertahan lah. Ini salah satunya juga Infinix. Untungnya masih ada bagian yang bisa diandelin kayak mesinnya. Tapi sayangnya ada juga yang balik lagi ya kayak speakernya tadi. Jadi apakah ini rekomen? Ya biasa aja sih. Kalau misalnya mau Hot 11 SNFC, saya lebih bisa ketemu yang itu, saya lebih oke. Tapi kalau nggak bisa, ini juga bisa jadi pilihan yang bagus. Nggak ada salahnya. Agak ragu sih. Karena udah ngerasain banyak yang enak soalnya. Kalau standarnya tahun lalu, ini kurang, tapi standarnya tahun ini bagus. Itu sih kalau padatnya. Demikian unboxing gadgetin buat Infinix Hot 12 Pro. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Susah ya, Infinix aja kena. Se-Infinix yang biasanya keren.